Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan kali ini masih dari pertambangan batu bara pemirsa di mana beberapa sahamnya mengalami atau mencetak kinerja yang cukup signifikan di sepanjang semester pertama di 2022. Nah, salah satunya adalah PT Adaro Energi Tbk yang berhasil mencetak kinerja ciamik di sepanjang semester pertama 2022 di mana emiten pertambangan batu bara ini membukukan laba bersih melejit hingga 613% secara year on year. Melansir laporan keuangan di laman Bursa Efek Indonesia, PT Adaro Energi Indonesia Tbk berhasil mencatatkan posisi laba bersih mencapai 1,21 miliar dolar Amerika. Jumlah ini melejit 613% dari realisasi laba bersih pada periode yang sama tahun lalu yang hanya 169,964 juta dolar Amerika. Melejitnya laba bersih Adaro sejalan dengan pertumbuhan pendapatan. Adaro membukukan pendapatan senilai 3,54 miliar dolar Amerika jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan di semester pertama 2021 yang sebesar 1,56 miliar dolar Amerika. Pendapatan Adaro naik hingga 127% secara tahunan. Presiden Direktur dan Chief Executive Officer Adaro Energi Indonesia, Garibaldi Thohir mengatakan, periode semester pertama 2022 adalah semester yang sangat kondusif untuk harga batu bara. Hal ini mendorong pendapatan Adaro menyentuh rekor tertinggi dalam sejarah perusahaan. Hal ini dipicu oleh gabungan berbagai faktor dengan dampak terbesar disebabkan risiko geopolitik dari Rusia-Ukraina. Secara keseluruhan, pendapatan EBITDA dan laba bersih Adaro mencapai rekor tertinggi kinerja semester pertama sejak perusahaan pertama kali melantai di Bursa Efek Indonesia 14 tahun lalu. EBITDA operasional yang melebihi 2,3 miliar dolar Amerika dan laba inti yang mencapai 1,4 miliar dolar Amerika, setara dengan peningkatan masing-masing 269% dan 338% year on year. Pencapaian laba yang sangat tinggi akan membantu Adaro untuk memberikan dukungan finansial terhadap transformasi grup Adaro dengan investasi besar pada energi terbarukan, pengembangan kawasan industri hijau terbesar dunia, dan mendiversifikasi semakin jauh dari batu bara termal. Berbagai sumber IDX Channel. Di sepanjang hari ini saham Adaro mengalami penguatan yang cukup signifikan pemirsa, namun sayang di penutupan sesi kedua penguatannya lebih ke arah terbatas seiring juga dengan penguatan terbatas juga untuk indeks harga saham gabungan. Langsung saja kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday tradingnya untuk saham Adaro di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 3.600 pemirsa, kemudian mengalami penguatan pada pukul 10 di 3.610. Bahkan di sepanjang perdagangan hari ini, Adaro sempat menyentuh ke level tertingginya di atas 3.600-an, tepatnya di 3.700. Namun di penutupan sesi pertama hingga pembukaan sesi kedua, Adaro masih bergerak di zona hijau tapi penguatannya lebih ke arah terbatas. Kami akan sampaikan di penutupan sesi kedua hari ini, Adaro ditutup di level yang lebih rendah di 3.540, mengalami penguatan di 2,31% setelah menguat di atas 4% pada pembukaan sesi pertama pada pagi tadi. Level terendah di 3.530, sementara level tertinggi yang sempat dicapai di sepanjang perdagangan hari ini di 3.700. Kita beralih ke grafis selanjutnya bagaimana pergerakan saham Adaro di beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Secara year to date pemirsa, penguatan saham Adaro sudah cukup signifikan. Karena di perdagangan Januari hingga perdagangan April, Adaro masih bergerak rata-rata di level 2000-an. Kemudian masuk ke Mei dan Juni, Adaro mengalami penguatan yang signifikan di 3.000-an, tepatnya di 3.160 hingga 3.330. Nah, dari data RTA yang kami pegang, pada bulan Juni, Adaro sempat menyentuh ke level tertingginya di 3.650. Di Juli lebih cenderung tertekan dan sudah meninggalkan level 3.000-an, namun di perdagangan Agustus, Adaro kembali mengalami penguatan dan bergerak di level 3.500-an pemirsa dan belum mampu kembali menyentuh ke level 3.650 tertinggi di Juni. Nanti kita juga akan singgung bagaimana prospek Adaro ke depan dengan capaian kinerja mereka dan harga batubara masih bergerak di level atas, terutama di sisa waktu beberapa bulan di semester kedua 2022. Bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak? Dengan beberapa indikator yang ada pemirsa, kita akan coba lihat dari posisi PER masih sangat murah di 3,19 kali, PSR-nya di kisaran 1,09 kali, PBV-nya masih di kisaran 1,52 kali, dan PCFR-nya di kisaran 2,85 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu
referensi untuk Anda.